Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Rahmadila Priyatini, M1C119023. Di sini saya akan memaparkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi atau bisa dibilang SMKK. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 4 Ayat 1 huruf C, pemerintah pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 52, perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf C, pemerintah pusat memiliki kewenangan yaitu mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh badan usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi tersendiri adalah layanan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Dilihat dari ayat Pasal 59 ayat 1, dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, penggunaan jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK, pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, yaitu ada keselamatan keteknikan konstruksi, yaitu keselamatan dari bangunan atau aset konstruksi, serta peralatan dan material. Keselamatan dan kesehatan kerja, pemilik pekerjaan, tenaga kerja konstruksi, pemasok, tamu, dan subpenyedia. Untuk keselamatan lingkungan, pada lingkungan kerja, lingkungan terdampak proyek, dan pada lingkungan alam dan terbangun. Untuk keselamatan publik, ialah masyarakat sekitar proyek dan masyarakat yang terpapar. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, itu ada pengkajian, perencanaan, manajemen penyelenggaraan, konstruksi, supervisi atau pengawasan, pekerjaan konstruksi, serta pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu ada yang pertama, rancangan konseptual SMKK. Yang kedua, rencana keselamatan konstruksi RKK, rencana mutu pekerjaan konstruksi RMPK, program mutu, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau RKPPL, dan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan RWLLP. Dilihat dari pasal 3 sampai dengan pasal 5 tentang rancangan konseptual SMKK, itu disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi pengkajian, penyedia jasa konsultansi konstruksi perencanaan, penyedia jasa konsultansi konstruksi perancangan, penyedia jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, dan ahli K3 konstruksi dan ahli keselamatan konstruksi di pengguna jasa. Itu merupakan rancangan konseptual SMKK. Dalam menyusun rancangan konseptual SMKK, penyedia jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, dengan pengadaan langsung jasa konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp50 juta, rancangan konseptual SMKK hanya memuat IBPRP yang merupakan identifikasi bahaya, penilaian resiko, penentuan pengendalian resiko, dan peluang.
Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK itu disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi, manajemen penyelenggaraan konstruksi, penyedia jasa konsultansi konstruksi pengawasan, penyedia jasa pekerjaan konstruksi, penyedia jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi. Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari 100 juta rupiah. RKK pengawasan hanya memuat prosedur dan instruksi kerja pengawasan, formulir izin kerja yang telah ditandatangani, laporan penerapan RKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan pengawasan dengan pengadaan langsung jasa konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli konsultasi konstruksi. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung disusun oleh RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi. Paling sedikit memuat kebijakan keselamatan konstruksi, pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja, IBRP sederhana, rambu keselamatan sesuai identifikasi yang bahaya, serta jadwal inspeksi. RMPK dan program mutu. RMPK kontraktor itu setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun PM pekerjaan konstruksi dalam RMPK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. RMPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat struktur organisasi penyedia jasa beserta hubungan kerja antara pengguna jasa dan subpenyedia jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, gambar dan spesifikasi teknis, tahapan pekerjaan, work method statement atau rencana metode pelaksanaan kerja terdiri atas komponen metode kerja, tenaga kerja konstruksi, material, alat, dan aspek keselamatan konstruksi. Serta pengendalian penyedia jasa meliputi kriteria persyaratan pemilihan subpenyedia jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Dan ada juga rencana pemeriksaan dan pengujian. Jika pengawas atau MK atau bisa dibilang program mutu itu paling sedikit memuat informasi kerja, organisasi kerja yang menggambarkan hubungan penyedia jasa dan pengguna jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal peralatan serta penugasan personil inti dan personil pendukung, metode pelaksanaan kerja, serta pengendalian pekerjaan terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode kerja, dan yang terakhir itu adalah laporan pekerjaan. Penambahan dalam dokumen. Dalam pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, penyedia jasa harus memastikan kontrak memuat anggaran biaya penerapan SMKK sesuai kebutuhan. Dalam pekerjaan konstruksi memiliki resiko keselamatan konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung. RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, serta jumlah dan jenis pemasok. Dalam hal pekerjaan konsultasi konstruksi, melalui pengadaan langsung jasa konsultasi, program mutu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan. Untuk pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi itu wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL dan menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP. Untuk pekerjaan konstruksi yang tidak terkait dengan lalu lintas, RMLLP paling sedikit memuat penentuan lalu lintas di lokasi pekerjaan, pertimbangan kelas jalan, serta perambuan untuk keselamatan pekerja dan pengguna jalan. Penyusunan RMLLP harus memperhatikan, yang pertama itu memperhatikan ketentuan mengenai kelebihan, dimensi, dan beban muatan, dan yang kedua analisis dampak lalu lintas itu tetapi jika diperlukan. Untuk ketentuan SMKK di tahap pemilihan, dari pengguna jasa pekerjaan konstruksi itu menyusun dokumen yang memuat
Manajemen risiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit, memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, dan biaya penerapan SMKK pada HPS. Itu mensyaratkan dan mengevaluasi personil dan manajerial keselamatan konstruksi sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi. Ada juga menilai RKK penawaran dan memberikan penjelasan terkait SMKK. Menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen pemilihan dengan mengacu hasil dokumen pekerjaan jasa konsultasi konstruksi, perancangan dan berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan tenaga ahli yang membidangi keselamatan konstruksi. Ketentuan SMKK di tahap pemilihan selanjutnya yaitu dari pengguna jasa pekerjaan konstruksi. Itu menyusun dokumen yang memuat manajemen risiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit, memuat uraian pekerjaan, lalu ada identifikasi bahaya dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi dan biaya penerapan SMKK pada HPS. Ketentuan SMKK di tahap pemilihan selanjutnya itu dari penyedia jasa. Penyedia jasa menyusun dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga sesuai dokumen pemilihan. Menyediakan personil manajerial atau tenaga ahli keselamatan konstruksi sesuai ketentuan, menyusun RKK penawaran dan melengkapi RKK pada rapat pre-award meeting untuk kontraktor, dan menyampaikan biaya penerapan SMKK. Itu untuk kontraktor pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK. Untuk konsultansi dengan konstruksi lamsam pada keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga, dan untuk konsultan dengan kontrak waktu penugasan dalam biaya langsung dengan personil. Selanjutnya ada ketentuan SMKK di tahap pelaksanaan, itu terdapat pada pasal 24-29. Pelaksanaan dan pengawasan. RKK, RMPK atau program mutu, RKPPL dan RMLLP diperbaharui dalam hal terjadi perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi. Perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru, serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah atau kurang. Kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, cacat tetap atau kerusakan lingkungan. Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP, pengguna jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, ahli keselamatan konstruksi, tenaga ahli yang membidangi keselamatan konstruksi, atau petugas keselamatan konstruksi. Selanjutnya, pada komponen kegiatan penerapan SMKK, ada kriteria risiko keselamatan konstruksi. Yang pertama, risiko keselamatan konstruksi besar itu bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar rupiah, memperkerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 orang, menggunakan peralatan berupa pesawat angkat, dan menggunakan metode peledakan atau menyebabkan terjadinya peledakan, serta pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. Jika risiko keselamatan konstruksi sedang, itu bersifat berbahaya sedang tentunya, berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna, pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS itu di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar rupiah, memperkerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 orang sampai dengan 100 orang, pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi media. Selanjutnya itu risiko keselamatan konstruksi kecil, itu bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Pekerjaan konstruksi ini dengan nilai HPS di atas 10 miliar rupiah dan memperkerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 orang, serta pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.
Selanjutnya ada kriteria risiko keselamatan konstruksi. Lagi dalam hal suatu pekerjaan konstruksi, memenuhi lebih dari satu kriteria risiko keselamatan konstruksi itu ditentukan dengan memilih risiko keselamatan konstruksi yang lebih tinggi. IBRP memuat penilaian risiko keselamatan konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya yang ditentukan berjenjang pada skala 1 sampai dengan 5. Pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja, namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan personal, keselamatan konstruksi itu ditentukan oleh penilaian risiko keselamatan konstruksi. Risiko keselamatan konstruksi untuk menentukan kebutuhan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan petugas keselamatan konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar jasa konstruksi. Selanjutnya ada biaya penerapan SMKK. Untuk pelaksana konstruksi, biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi itu mencakup rincian penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP. Selanjutnya itu mencakup rincian sosialisasi, promosi, dan penelitian. Lalu alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, asuransi dan perizinan, personel keselamatan konstruksi, fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan, serta rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas, konstruksi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, dan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi termasuk biaya pengujian atau pemeriksaan lingkungan. Konsultasi konstruksi itu mencakup biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konsultasi konstruksi paling sedikit itu mencakup rincian penyiapan RKK atau rancangan konseptual SMKK, lalu fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, lalu kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Dan biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konsultasi konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan konsultasi konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu ketentuan lain dari biaya penerapan SMKK itu, untuk penyedia jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK. Dalam hal terjadi perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru, serta perubahan lingkungan pekerjaan pada kontrak termasuk pekerjaan tambah kurang, dan selanjutnya kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, atau kerusakan lingkungan. Untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung atau padat karya, biaya penerapan SMKK paling sedikit meliputi pengadaan APD atau APK, sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan, serta rambu keselamatan sesuai kebutuhan. Usulan perubahan biaya penerapan SMKK merupakan biaya terkait pemenuhan protokol kesehatan untuk mengatasi epidemi dan pandemi. Penyedia jasa pengawasan, manajemen konstruksi, dan pelaksana pekerjaan konstruksi dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya tersebut penerapan SMKK dalam hal terjadi penyebaran epidemi dan pandemi yang belum diperkirakan sebelumnya, sehingga membutuhkan penanganan kesehatan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, di dalam pembinaan dan pengawasan. Pengawasan penerapan SMKK, yang pertama itu Menteri melakukan pengawasan tertib penerapan SMKK pada pekerjaan konsultansi dan konsultasi konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar. Pengguna jasa menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan SMKK kepada Menteri melalui unit-unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi.
Yang kedua itu dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau GWPPP di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kewenangannya. Di situ gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan penerapan kebijakan SMKK kepada menteri. Selanjutnya, gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi, atau yang memiliki risiko keselamatan konstruksi sedang. Di situ gubernur menyampaikan laporan penerapan SMKK kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Nah, selanjutnya itu bupati atau wali kota melakukan pengawasan penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, atau yang memiliki resiko keselamatan konstruksi kecil. Di situ bupati atau wali kota menyampaikan laporan SMKK kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya terakhir ketentuan peralihan. Di ketentuan peralihan ayat 1 itu berisikan RKK pada kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja konstruksi tersebut. Lalu di ayat 2 menyebutkan sertifikat petugas K3 konstruksi yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani keselamatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum berlakunya peraturan menteri ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini itu paling lambat bulan Desember tahun 2021. Lalu di ayat 3 itu menyebutkan bahwa sertifikat petugas keselamatan konstruksi yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani keselamatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, itu dia penyampaian saya dari Permen PUPR nomor 20 tahun 2021. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.